Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kalimah, langsung saja kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Masri Ali Hasan LC Indonesia. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita dapat hadir bersama menunaikan salat maghrib berjamaah. Seterusnya kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi media untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, apabila satu kaum duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah, maksudnya adalah masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya bersama, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan jiwa. Dan ternyata ketenangan jiwa itu salah satu di antara sebab meningkatnya keimanan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Ibu Bapak, walladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin, Allah lah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka dari keimanan-keimanan yang sudah ada. Maka majelis-majelis seperti ini merupakan cara untuk memperbaharui keimanan. Sehingga ada seorang sahabat berkata kepada rekan-rekannya, ijlis bina, duduklah bersama kami sejenak, nu'min sa, mari kita tambah keimanan kita. Maka mudah-mudahan duduk kita di tempat ini menjadi amal ibadah kepada Allah Ta'ala dan menambah keyakinan serta pengetahuan kita terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan membahas tentang manusia yang cerdas, manusia yang pintar. Kenapa mesti membahas manusia yang pintar dan cerdas? Umumnya orang ingin memiliki keturunan yang cerdas. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah sengaja mengorbankan istri untuk mendapatkan keturunan dari orang-orang hebat. Jadi kalau ada suami ingin mendapatkan anak dari keturunan orang hebat,
maka dia bisa menyuruh istrinya tidur di rumah orang hebat itu. Nanti kalau sudah hamil pulang, dan anak yang dilahirkan itu adalah anak dia. Itu dilakukan masyarakat jahiliyah. Sebabnya hanya ingin mendapatkan gen orang cerdas dan orang hebat. Tapi tentu itu tidak berlaku di zaman kita sekarang. Namun kesamaannya, tidak ada manusia yang tidak menginginkan anak yang cerdas, keluarga yang pandai, orang yang pintar. Sebab ini menjadi kebanggaan kehidupan sampai hari ini masih tetap seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu bapak, pernah ada orang bertanya kepada Nabi SAW terkait orang cerdas ini. Pertanyaannya berbunyi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas itu? Dalam bahasa Arab, akyas. Akyas ini bisa kita terjemahkan manusia cerdas, manusia pintar, dan manusia hebat. Jadi ditanya kepada beliau, siapakah manusia yang paling cerdas itu? Kalau di Indonesia yang cerdas itu siapa Pak? Sampai hari ini siapa Pak? Habibie. Tapi kalau sekarang ditanya apakah dia masih cerdas? Tidak, dia sudah meninggal dunia. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, kecerdasan itu ternyata tidak bisa membuat dirinya lebih bahagia. Rumah besar, anak dua, karena dia cerdas dalam ukuran pandangan orang Indonesia, dia ingin anaknya lebih cerdas dari dia. Maka diantarkannya sekolah ke Jerman agar kedua-duanya mengikuti lab pendidikan ayah, menjadi manusia cerdas. Tapi ternyata punya anak sedikit, lalu kemudian kuliah dua-duanya di luar negeri. Resikonya adalah kita akan cepat balik modal. Paham maksud saya? Balik modal itu apa Pak? Tinggal kita berdua saja kan. Makan berdua, olahraga berdua, pergi wirid berdua. Tapi kebersamaan ini juga tidak akan lama. Karena kalau anak sudah kuliah, berarti kita sudah tua. Cepat atau lambat, siap atau tidak menerima kenyataan, akhir dari kehidupan pasti akan datang. Akhirnya beliau ditinggalkan oleh istri, sehingga beliau di rumah itu tinggal sendirian. Ada memang pembantu, tapi pembantu ini kan tidak punya keperluan banyak terhadap kita. Mereka cuma bertugas melakukan apa yang kita perintahkan. Karena itu dikirimnya lah satu catatan. Catatan ini beredar di media sosial, Ibu Bapak, bahkan sampai ke kita. Saya pun ikut membacanya. Dalam catatan itu beliau mengeluhkan betapa sepinya kehidupan beliau di penghujung usia. Tidak ada anak-anak, tidak ada cucu yang memanggil atuh. Yang terdengar cuma bunyi burung, kadang-kadang terdengar di pohon-pohon yang ada di depan rumah. Kemudian ada angin bertiup, kalau ada kopi-kopi secangkir. Jika ada makanan itu yang dinikmati, tapi tidak pernah bicara. Rupanya beliau kesepian. Dalam hati, inilah akhir dari kehidupan. Jadi kita ini akan sama dengan beliau. Persis, iya. Walaupun warnanya berbeda, tapi jalan itu pasti sama. Dari sendiri kita menjadi berdua. Setelah berdua kita jadi berlima, punya anak 3. Kalau dua berarti berempat. Menikah 1 anak, tinggal 4. Keluar dari keluarga. Menikah yang kedua, tinggal 3. Menikah yang ketiga, tinggal 2. Mati 1, tinggal sendiri. Maka ketika Ketua Yayasan Al-Afkar, Pondok Pesantren Al-Faruqi di Kubang, satu waktu itu saya sama-sama ke Padang dengan beliau, dan yang nyetir saya, karena saya waktu itu pimpinan pondok. Di perjalanan itu beliau berkata, dulu Ustaz, di dalam kakak kami itu ada 5 nama. Saya, bapak, anak 3. Menikah anak 1. Keluar kakak baru, tinggal 4. Menikah anak nomor 2.
keluar kakak baru, tinggal 3. Lalu kemudian menikah anak yang terakhir, keluar lagi kakak baru, tinggal 2, dia dan almarhum suaminya. Kemudian meninggal suaminya, keluar lagi kakak baru, tinggal 1. Apa kata beliau? Satu saat nanti kakak ini tinggal garis-garis saja dan tinggal warna birunya saja. Orangnya sudah tidak ada di dalam itu. Begitulah siklus kehidupan yang pasti akan kita lalui. Siap atau tidak, cepat atau lambat, pasti kita akan menemui itu. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Apakah orang cerdas itu orang yang pintar berdagang misalnya, atau pintar matematik? Di dalam budaya kita kan orang pintar matematik itu disebut orang cerdas. Maka Habibie itu dikatakan cerdas karena dia memang pintar matematik. Dia bisa mengukur ketahanan kabin kapal terbang itu untuk setinggi berapa, sampai dia diberikan gelar dengan gelar spesial oleh pemerintah Jerman karena kecerdasan. Nah ternyata orang dulu juga bertanya kepada Nabi soal kecerdasan itu. Siapa yang cerdas itu? Dijawab Rasulullah SAW. Al-Aqyas kata beliau, orang yang cerdas itu aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut. Ulaika humul aqyas. Kalimatnya pendek tapi menjawab seluruh pertanyaan. Orang cerdas itu kata Nabi, aktsaruhum lil mauti, dzikran lil maut. Orang yang paling banyak ingat akan kematian. Nah ini kan berbeda dari cerdas dalam versi kita biasa. Kok kata Nabi orang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat mati. Kira-kira kalau saya tidak jelaskan kelanjutannya apa sebabnya Bapak? Kenapa Nabi bilang begitu? Kok yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati? Sekarang sebelum kita jelaskan, kita bandingkan. Apa yang dilakukan B.J. Habibie setelah dia tua? Tidak ada. Kapal terbang CN-250 yang pernah dibangunnya dulu tidak pernah dinaiki. Dia hanya tukang pikir saja. Dan begitu beliau meninggal dunia, dia diantar pakai kapal terbang atau pakai ambulan? Pakai ambulan. Kapal terbang yang menjadi proyeknya seumur hidup tidak ikut mengantarkannya. Dia tetap parkir di bandara. Dia diantarkan dengan ambulan. Kita ambillah ambulan paling VIP lah. Yang namanya ambulan paling VIP itu dalamnya tetap sama, hanya beda dingin dan sedikit panas. Apa yang dibawanya setelah itu? Tidak. Kecuali semua kenang-kenangannya tinggal. Maka kata Nabi, orang kalau hanya berpikir tentang sesuatu yang akan ditinggalkan, lalu melupakan sesuatu yang pasti dia lalui, maka orang itu bukan orang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang berpikir tentang sesuatu yang pasti akan dia lalui, dan dia tidak terlalu banyak berpikir dengan sesuatu yang akan dia tinggalkan, yaitu lebih banyak mengingat kematian. Sebab kematian itu punya sifat Ibu Bapak. Pertama, yang namanya mati itu pasti. Ini bukan pilihan, tapi sebuah kepastian. Siapa saja yang hidup pasti akan merasakan mati. Begitu ucapan Allah dalam Al-Quran memberikan penegasan. Ayatnya seperti yang kita ketahui, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap orang yang hidup pasti akan mati. Sekarang ini ada kematian yang pasti di depan, ada prestasi yang belum tentu tercapai. Mana yang lebih pintar? Orang yang memikirkan sesuatu yang pasti atau selalu membayangkan sesuatu yang mungkin belum terjadi? Kita akan berkata bahwa yang pintar itu adalah orang yang berpikir tentang sesuatu yang pasti. Ibu bapak, andai kata mati itu hanya memilih orang tertentu dan menyisakan orang tertentu, maka pasti para nabi itu tidak akan meninggal dunia. Sebab di antara nabi itu ada yang bergelar Khalilullah, itu artinya kawan Allah.
Bahkan ada yang bergelar Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah Nabi Ibrahim, Habibullah Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya mereka juga tetap wafat seperti yang lain. Artinya mati itu akan merambah dan menyentuh semua orang, siapa saja. Walaupun begitu saya doakan yang sebelah kanan semuanya panjang umur. Sepertinya kurang yakin dari alumnya panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur ya bapak-bapak ya. Kira-kira kalau itu panjangnya maunya berapa kira-kira? Saya doakan 94 cukup. Apa terlalu panjang? Udahlah kita turunkanlah bandrolnya 67. Cukup? Kurang pula, naikkan sedikit 68 setengah. Kan payah menimbangnya Bapak Ibu. Dan di sini juga mudah-mudahan panjang usia. Nah, karena kematian itu pasti, maka idealnya orang-orang berakal selalu membayangkan itu. Adapun prestasi-prestasi yang belum tentu akan terwujud, biarkanlah Allah yang mengurus hal itu. Nanti anak saya kalau sudah besar kira-kira jadi apa? Baru kira-kira Bapak Ibu. Belum tentu. Kita ingin dia jadi dokter, kita masukkan kuliah kedokteran dengan harapan gambaran-gambaran ke depan kalau dia jadi dokter nanti minimal ekonominya lebih baik daripada orang lain. Tapi kan masih jauh di depan, belum pasti seperti itu. Tapi mati itu bahkan lebih dekat kepada kita daripada sendal yang kita pakai. Lebih dekat kepada kita daripada sendal yang kita pakai. Ada satu berita yang tertulis di dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi terkait dengan betapa dekatnya kematian itu selalu kepada manusia. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, tapi ada mengatakan tidak kuat, bahwa malaikat itu, malaikat maut maksudnya, itu menatap manusia sebanyak 70 kali dalam satu hari. Jadi seperti absensi di Bapak. 70 kali dalam satu hari. Kalau 70 kali berarti mulai dari sholat subuh, bangun subuh sampai tidur lagi hingga jam 7 seperti ini sekarang sudah berapa kali ditatap lagi? Mungkin sudah sampai 50 kali. Itu pun untuk check up kesehatan. Tapi begitu mau berangkat 3 kali seminggu sampai di Pekanbaru. Karena ingin berbelanja. Tengok di pasar bawah ada di situ ikan salai, dibeli kaos kaki, sarung tangan. Karena yang akan berangkat ini atuk-atuk, maka dikasih singlet yang di sini ada apa namanya tuh? Resletingnya. Karena pesan anak jangan letakkan duit di dompet nanti hilang. Lalu letakkan di mana? Di sini. Udah begitu dewasanya kita, tempat dompet pun disuruh diajarkan oleh anak-anak. Diletakkan di sini, nggak boleh diletakkan di kantong. Akhirnya sibuk karena dia dekat Allah berapa. Nah kita ini kan kalau ditengok dari waktu dan ditengok dari warna-warna kita ini warna-warna jam 4 semuanya ini Bapak. Yang di dalam ini warna-warna jam 4 sore. Terlalu sore atau terlalu siang ya? Kesorean kita tarik sedikit ke jam 3. Yang sebentar lagi akan gelap. Kalaupun dunia tak gelap, ini akan tertutup dan ia akan gelap sendiri. Maka karena itu saatnya kita berpikir lebih banyak tentang kematian itu. Bukan tercela dan bukan pengajian sepele ketika orang selalu menyebutkan mati, karena memang mati itu pasti. Ada orang berpikir kadang-kadang pengajian itu kenapa sih mati-mati terus? Kenapa tidak sekali-sekali membahas tentang ekonomi, IKN, ibu kota negara? Ibu kota negara itu bisa jadi, bisa tidak. Ekonomi itu bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau mati, pasti. Tak bisa tidak jadi, pasti. Adik mertua saya, yang namanya adik mertua ya pasti lebih muda dari dia. Tinggalnya tuh di Jalan Rancang. Pagi itu dia sehat ibu bapak. Karena dia sehat itulah dia merasa perlu membersihkan halaman rumahnya karena ada pohon jambu di situ. Tidak tinggi jambu itu,
paling cuma setinggi dada kita. Dia lihat jambu itu terlalu rimbun, diambilnya gergaji. Manjat dia ke atas pohon jambu itu lebih kurang 1 meter, cuma duduk dia di situ menggergaji. Nggak tahu apa yang terjadi. Jatuh gergajinya dan dia tersangkut di situ 2 jam. Orang semuanya kehilangan. Mana ibu ini? Karena dia berjualan kecil-kecilan. Dipanggil anak-anak, nggak nyaut, diletakkan duitnya. Ada orang tua beli gula, nggak nyaut juga, diambil gula, letakkan duitnya. Rupanya dia sudah di atas pohon itu. Baru kemudian setelah ada iparnya memeriksa, mana kok nggak kelihatan? Nampaklah gergaji berada di bawah pohon jambu. Begitu mereka datang ke situ, kelihatan kakinya. Rupanya dia meninggal dunia di atas pohon jambu sedang menggergaji. Coba bayangkan, begitu mudahnya dia datang. Lalu sebegitu mudahnya dia datang, mungkinkah kita tidak perlu berpikir tentang ini? Kalau tidak memikirkannya, berarti bukan orang cerdas. Karena itu kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua kata beliau, yang cerdas itu orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Kembali kepada nomor 1, mati itu pasti. Tapi ibu bapak, mati ini bukan akhir. Ini adalah tahap kehidupan. Selesai urusan dunia, masuk kepada urusan akhirat. Urusan akhirat jauh lebih panjang daripada urusan dunia. Kuburan itu sebagai pintu pertama untuk masuk ke alam akhirat, dan nanti itu akan berproses sampai kita masuk surga atau masuk neraka. Yang hadir saya doakan semuanya masuk surga. Yang aminnya lebih kuat, lebih cepat masuk surga. Tapi kalau pelan-pelan, lambat nanti masuk surga. Jadi pintu untuk ke akhirat itu adalah kuburan. Maka Nabi SAW dan Utsman bin Affan, ketika beliau melewati kuburan, beliau selalu menangis. Lalu tiba-tiba orang bertanya kepada beliau, "Wahai Utsman, kami melihat ketika engkau diberitakan hal-hal tertentu, engkau biasa-biasa saja. Kalau diberitahukan kepada engkau hal-hal yang besar, engkau juga biasa saja. Tapi setiap kali engkau melewati kuburan, kami melihat engkau menangis. Apa yang menyebabkan engkau menangis melewati kuburan itu?" Kata Utsman, "Aku pernah mendengar Nabi berkata." Bayangkan orang sampai di Bukit Tinggi, duduk di bangku serak menghadap ke belakang. Kira-kira apa yang terjadi? Sampai juga, cuma menghadap ke belakang. Di kelok 9 itu, wajahnya sudah pucat seperti baju Ustadz kamera ya. Mabuk, mual, muntah, pucat. Apa sebab? Bekal terlalu sedikit. Sementara akhirat itu sangat panjang. Bahkan kata Nabi SAW, jarak tiupan pertama kepada tiupan kedua itu 50.000 tahun namanya. Jarak tiupan pertama kepada tiupan kedua itu 50.000 tahun namanya. Dan manusia menanti proses perhitungan ribuan tahun juga lamanya. Lalu kalau untuk perjalanan sampai ribuan tahun seperti itu, cukupkah amal ibadah yang sudah kita miliki hari ini? Mari kita hitung ini. Cukupkah amal ibadah yang sudah kita miliki hari ini? Salat 5 waktu alhamdulillah berjamaah. Kemudian lagi sedekah ada Bapak Ibu? Ada. Sedekah yang terakhir berapa? Yang tadi baru dimasukkan. Berapa Pak? 2.000. Target dengan 2.000 itu masuk surga yang mana? Mau masuk? Mungkin perlu dicari nanti surga yang harga tiketnya 2.000. Kalau kita masuk alam ayam berapa harga tiketnya? 20.000. Kalau begitu nanti surganya lebih jelek daripada alam ayam. Karena harganya 2.000. Nah artinya sedemikian panjangnya perjalanan, maka persiapan mesti banyak kita lakukan. Tak cukup satu bidang, bahkan bidang-bidang yang lain yang mungkin kita lakukan untuk memperbanyak bekal,
itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka tempahlah hari-hari kita, apalagi setelah kita berada di usia tua ini, jadikan setiap detik itu sebagai cara untuk mengumpulkan bekal menghadapi kehidupan akhirat, sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi. Bagi kita yang tidak kuat lagi berjalan, tak seperti orang lain yang selalu bolak-balik ke masjid, maka mungkin berjamaah di rumah kalau memang tidak mungkin. Lalu kemudian baca Al-Quran. Nah, pokoknya itulah maknanya. Itu juga lalu kurang. Apa maksudnya? Nanti kata Allah Ta'ala, ada masanya mulut mereka akan kami kunci, tangan mereka akan berbicara kepada kami, lalu kaki mereka menjadi saksi. Pernah tidak kita melihat orang datang ke masjid tidak bawa kaki? Kalau dia tidak bawa kaki, berarti dia pakai kursi roda, tapi kakinya tetap ada. Maka kaki itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana ia dilangkahkan selama kita hidup, sebanyak mana melangkah ke arah yang baik, itu akan dipersaksikan oleh kaki. Karena itu kaki itu mesti dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik, agar kelak dia berkata dan menjadi saksi di depan Allah, iya benar bahwa ini selalu digunakan untuk hal-hal yang baik. Di usia-usia tua seperti ini, itulah yang harus paling banyak kita lakukan. Berada di tempat-tempat yang baik, di posisi-posisi yang baik. Andai kata nanti wafat itu datang saat itu, biarlah kita husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Nabi menyebut bahwa orang cerdas itu orang yang selalu mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk setelah mati. Kalau kita berbicara tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat, nikmat yang sesungguhnya lebih besar itu adalah nikmat akhirat. Dari segi mana kita bisa melihat? Pertama, lama hidup dunia dengan lama hidup akhirat sangat jauh berbeda. Hidup di dunia, berapa rata-rata orang hidup sekarang? Rata-rata Pak? Ada surah Yasin? Coba lihat di surah Yasin. Di situ biasanya ada fotonya, ada datanya, lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Silakan diukur. Kalau kita lihat di surah Yasin itu, maka kita pasti akan semakin yakin bahwa yang diucapkan Nabi dulu itu ternyata benar. A'mar ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Wa aqalluhum may yajuzu zalik. Hanya sedikit dari mereka nanti yang umurnya lebih daripada 70. Coba kita try, benar atau tidak? Yang tua di sini berapa? Oh, paling tua. Yang 70, coba. Kira-kira siapa? Belum ada yang sampai. Yang 70 ada apa? Baru 2 orang. Sisanya belum sampai. Kira-kira sampai apa tidak? Tidak. Dirasa-rasa dengan badan yang ada sekarang lah. Sampai apa tidak? Baru 2 orang. Sisanya, dan kalau kita lihat, ini cara duduk kita ini menggambarkan kita berada di penghujung usia. Jangan usah dilipat tangan gitu, biarkan saja Pak. Santai saja duduk ya. Karena memang begitu cara duduk orang tua. Kalau cara duduk anak muda seperti ini, karena pinggangnya masih kuat, ini masih lama umurnya. Tapi kalau sudah orang tua, dia akan mencari dinding, dia akan mencari tiang untuk melegakan. Nih, badan itu tidak bisa dibawa duduk lebih lama. Dan itu adalah sunatullahnya seperti itu. Maka kalau ada ustaz nanti yang menegur cara duduk kita, ustaz itu tidak mengerti, sampaikan kepadanya, kami sudah tua ustaz, duduk macam ustaz tak bisa lagi. Nah ini karena masih muda-muda ya. Yang di situ ya mungkin muda juga lah, lebih kurang. Atau lebih duluan muda. Jadi umur manusia hidup di akhir-akhir zaman itu hanya antara 60 mayoritas sampai ke 70. Membuktikannya di surah Yasin itulah ya. Lahir tahun 52, meninggal tahun 2015. Usianya 68 tahun.
lahir tahun 49, meninggal tahun 2012. Usianya 69 tahun. Ada satu 72 yang sedikit-sedikit ini lebih ada, tapi jumlahnya sedikit. Sebegitu pendeknya kehidupan dunia ini berbanding kehidupan akhirat yang sangat panjang. Insya Allah kalau kita masuk surga, khalidina fiha, kita akan kekal selamanya di situ. Tidak ada kematian nanti di surga. Tidak juga ada tua. Maka orang-orang tua seperti kita tidak masuk surga. Itu kata Nabi dulu. Betul atau tidak, Pak? Orang-orang tua seperti kita tidak akan masuk surga. Kalau masuk surganya masih orang tua-tua seperti ini juga, berarti surga itu tak bagus. Di mana tempat indah yang di situ diisi oleh orang tua? Di mana? Kita tidak akan menemukan. Tapi masuk surga itu nanti ansya'nahunna insya'a. Kami bangkitkan manusia itu dalam satu kali kebangkitan. Jadi tumbuh itu sama, umurnya pun sama. Maka kita takkan tua, tidak akan mati lagi. Semua hidup di situ akan selamanya. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, khalidina fiha, mereka akan kekal selamanya di dalam. Jadi kalau orang berpikir terus-menerus tentang yang 70, lalu dia abaikan yang tak pernah mati lagi, itu bukan orang cerdas. Yang cerdas itu yang berpikir untuk yang lama. Kalau ada umpamanya sesuatu tak memilih yang murah itu juga, maka orang akan mengatakan dia bukanlah orang pintar. Dia ini orang mungkin orang bodoh disebut. Karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk sesuatu yang sudah pasti ini. Karena kita tidak punya pilihan kecuali mempersiapkan diri. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang cerdas, golongan orang-orang yang beruntung, dan golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung pengajian kita ini waktu kita sebenarnya sudah habis, tapi saya izinkan menyampaikan apa yang mesti kita lakukan agar kita masuk golongan orang-orang yang memiliki persiapan. Pertama, Ibu Bapak, tinggalkan perbuatan zalim. Kalau ada zalim kepada Allah jangan, zalim kepada manusia pun jangan. Zalim kepada Allah bentuknya apa? Menduakannya, syirik. Syirik itu zalim kepada Allah. Zalim kepada manusia, menganiayanya, mengurangi haknya, menahan hak-hak yang dia miliki, itu termasuk zalim kepada manusia. Jangan lakukan itu. Karena itulah cara bersiap untuk menghadapi kehidupan yang lebih panjang di masa yang akan datang. Yang kedua, lakukan taubat nasuha. Taubat nasuha itu yang muncul dari penyesalan. Ada yang menyebut nasuha itu nama orang, tapi lebih banyak menyebut itu sifat. Taubat yang muncul dari penyesalan. Biasanya kalau taubat muncul dari penyesalan, dia tahannya lama. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertobat. Dan yang ketiga, yang mesti kita lakukan adalah iqbal ala ta'ah. Senantiasa bersegera dalam melakukan ketaatan-ketaatan apa saja, sesuai dengan tenaga kita dan kondisi kita pada hari ini. Asam urat naik, kolesterol naik, tensi darah tinggi, sujud itu rasanya seperti mata mau keluar. Orang lama sujudnya, lalu kita menggantinya dengan apa? Cari amal-amal ibadah yang lain yang paling mudah kita miliki. Ambil 2 tasbih, bersandar di dinding, subhanallah. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lidah tapi memberatkan timbangan. Ringan menyebutnya tapi berat di timbangan. Apa bunyinya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini tidak butuh tenaga, tidak membutuhkan mengeluarkan keringat. Sambil bersandar di dinding, bersandar di kursi, malas di rumah, peganglah buah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya sesuaikan amal ibadah kita dengan situasi badan, kesehatan, waktu yang kita miliki yang berada di penghujung usia seperti ini. Mudah-mudahan yang di depan saya ya semua yang jemaah yang hadir pada kesempatan ini yang diberkahi oleh Allah dengan husnul khatimah, dan kita kelak bisa mendapat rahmat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak, demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.